Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat jiwa yang berbahagia, kita hidup di zaman yang serba canggih. Kalau sahabat semua memperhatikan, anak-anak kita kadang lebih canggih dari kita berinteraksi dengan teknologi daripada orang tua. Betul Bapak Ibu? Tentu dengan mudahnya anak kita mengakses medsos, teknologi, tentu ada efek buruknya. Coba Bapak Ibu, ada anak kita yang dia lebih asik dengan gadget, handphone daripada berbicara dengan orang tua. Betul Bapak Ibu? Ibu-ibu terkhusus yang biasanya jadi sahabat curhat anak-anak. Banyak anak kita itu SD, SMP, SMA, itu begini tangannya, tuh. Orang tua ngobrol, makan, nah begini. Hampir setiap saat. Karena apa? Semua sekarang bisa diakses. Cari makan, handphone. Cari minum, handphone. Teman curhat, handphone. Mau healing, handphone. Cari tempat jalan-jalan, handphone. Udah enak, semuanya enak. Kita akhirnya kena dampak buruk. Terjadi kesenjangan hubungan antara anak dan orang tua. Renggang. Yang tadi anak itu sangat aware ke orang tua. Anak itu sangat perhatian ke orang tua dan sebaliknya orang tua juga perhatian ke anak. Karena kecanggihan teknologi sekarang berjarak. Oh, banyak anak-anak lebih asik dengan handphone, medsos. Mungkin boleh tunjuk tangan ibu-ibu yang anak masuk pondok pesantren? Ada kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bapaknya yang anaknya berprestasi, begitu ya. Narasumber kita nanti. Pondok pesantren itu menawarkan satu hal yang tidak ditawarkan oleh sekolah umum. Oke? Karena apa? Di pondok pesantren, satu, anak kita diajarkan akhlak mulia. Di pondok itu kita diajarkan menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Itu di pondok pesantren. Kemudian, pondok pesantren itu selain membuat anak kita akhlaknya baik, yang kedua apa? Anak kita pemahamannya bagus. Anak kita pengetahuannya bagus. Ini mungkin kalau ada tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seribu orang yang anaknya masuk pondok pesantren ya Bapak Ibu. Itu rata-rata anaknya biasanya pengetahuannya lebih dari anak pada umumnya. Karena apa? Yang ketiga, karena di pondok itu menjadi santri itu anak kita lebih fokus belajarnya. Yang keempat, kenapa perlu anak kita menjadi santri masuk pondok pesantren? Karena di sana anak kita itu mandiri. Kalau di rumah, Bu, Pak, sementara kalau di pondok tidak, betul? Apa-apa sendiri. Oke? Yang kelima, kenapa perlu kita anaknya dimasukkan pondok pesantren menjadi santri? Karena di pondok pesantren emosionalnya terlatih. Antri, makan, antri, mandi, antri. Sampai maaf, antrinya pakai gayung. Zaman saya jadi santri, jadi orangnya tidak ada, yang ada cuma gayung. Gayung, orangnya nggak ada. Gayungnya warna masing-masing. Ustadz, kenapa kita perlu memasukkan anak kita ke pondok pesantren menjadi santri selain karena kelebihan-kelebihan tadi? Mungkin di sekolah biasa juga bisa. Kenapa? Karena rupanya kata Allah dalam surat Saba, bukan anak kita yang banyak atau harta yang banyak itu yang menyelamatkan, tapi kualitasnya.
Anak kita sekolahkan, usaha kita memasukkannya ke pondok pesantren menjadi santri adalah salah satu bentuk ikhtiar agar dia jadi lebih baik yang nanti menjadi andalan kita investasi dunia dan akhirat. Maka di kesempatan yang baik di hari santri ini kita semua mengajak bagaimana supaya kita, orang tua dan anak-anak kita mudah-mudahan menjadi santri di dunia sukses dan akhirnya sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat jiwa, kembali kita bertemu dalam renungan jiwa, tempat kita belajar bersama, bermuhasabah bersama, mendengarkan untaian hikmah penuh makna dari para guru-guru tercinta dan juga tamu-tamu inspiratif. Tadi kita bersama sudah mendengarkan tausiah pembuka dari Ustadz Ransi Al-Indragiri. Nanti kita juga akan mengaji bersama dengan guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah. Dan tentu saja akan hadir tamu-tamu inspiratif yang akan berbagi cerita, berbagi hikmah dengan kita semua. Sahabat jiwa, tema kita malam hari ini adalah dari pesantren mengukir prestasi meraih mimpi. Tentu ini bertepatan dengan Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Kita tahu pesantren merupakan salah satu pilar pendidikan. Dari pesantrenlah lahir tokoh-tokoh besar yang memberikan kontribusi luar biasa pada sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Saat ini pesantren terus berkembang mengikuti zaman. Banyak santri yang sukses dan berhasil di berbagai bidang, bahkan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Sebelum nanti kita mengundang tamu-tamu inspiratif kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan mengundang guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah untuk bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz, kita ini kan bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Baik. Kita tahu pesantren memiliki peran besar dalam pendidikan di Indonesia. Bagaimana Ustadz melihat peran dari pesantren sendiri di dunia pendidikan saat ini? Ya, baik, Masya Allah ya, kalau kita bicara tentang pesantren ini merupakan lembaga pendidikan yang sangat luar biasa. Tentu di sana para santri dididik, diberikan ilmu. Tidak hanya tentunya dengan ilmu pengetahuan, pembekalan ilmu agama, karakter, dan sangat kompleks sekali. Artinya apa? Disinilah pentingnya peranan pendidikan, lembaga pendidikan Islam atau lembaga pesantren ini agar bisa mencetak generasi penerus bangsa yang tidak hanya semata-mata dia memiliki nilai spiritualitas, tapi juga dia punya kemampuan skill yang lainnya dan juga tentunya memiliki akhlakul karimah. Karena ini yang sangat penting sekali, karena saking pentingnya kalau kita berbicara tentang akhlak, suatu ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mad-din, apa inti daripada agama?" Ternyata Rasulullah menjawab, "Ad-din husnul khuluq." Agama itu adalah akhlak yang baik. Nah, inilah pentingnya hadirnya pesantren untuk bagaimana melahirkan para santri yang bisa mencerminkan nilai-nilai akhlakul karimah. Masya Allah Ustadz, nanti kita akan lebih mendalami tema kita malam ini bersama tamu-tamu inspiratif dan juga guru kita. Namun jangan kemana-mana, tetaplah di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian, sahabat jiwa, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi impian dan dambaan bagi setiap kita sebagai manusia agar kita dapat menjalani kehidupan di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Betul Bapak Ibu? Untuk itu setiap penutup doa kita selalu membacakan untayan dan harapan kepada Allah. Apa yang sering kita bacakan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa yang menjadi harapan dari untayan doa ini? Tak lain kita berharap kepada Allah agar kita diberikan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin Bapak Ibu, para pemirsa sahabat jiwa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pendidikan dari lembaga pesantren, pondok pesantren ini hadir. Untuk apa? Yang menjadi tujuan fungsinya adalah bagaimana pondok pesantren ini bisa menjadikan para santri untuk mampu menyeimbangkan antara pencapaian dunia dan akhirat. Dan tujuan yang utamanya adalah bagaimana seorang santri menyadari bahwa dunia ini hanyalah sementara, yang kita jadikan sebagai ladang untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, dan akhiratlah yang menjadi tujuan utama untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang santri, sebenarnya santri ini memiliki nilai karakter yang terangkum daripada kata santri tersebut, dan setiap hurufnya itu memiliki makna. Kalau kita bicara santri itu ada 5 huruf. Ada berapa Bapak Ibu? 5 huruf. Yang pertama ada huruf sin, nun, ta, ro, dan ya. Dan setiap huruf ini memiliki makna. Apa maknanya? Yang pertama sin, dia memiliki makna salikun ilal akhirah. Artinya apa? Seorang santri itu harus memiliki visi ukhrawi oriented. Tujuannya adalah bagaimana menggapai kebahagiaan di akhirat, meraih ridha Allah. Karena dunia ini adalah bukan tempat tinggal, tapi dunia ini adalah tempat kita meninggal. Maka dari itu perbanyaklah berbekal karena kita mempersiapkan untuk akhirat yang kekal. Sehingga kalau kita menyadari hal ini, maka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Fakullu ma khalaqa fid dunya fayumkinu ayatazawwadu minhu lil akhirah. Dan segala apapun yang Allah ciptakan di dunia ini itu berpotensi bagi kita untuk dijadikan sebagai bekal kita di akhirat kelak. Sehingga dunia ini mari sama-sama kita jadikan sebagai tempat kita untuk memperbanyak amal soleh, dan itu dilatih bagi setiap santri itu, dan lembaga pendidikan pesantren itu melatih atau mendidik para santrinya untuk mempersiapkan hal itu. Yang kedua, huruf yang kedua adalah huruf nun. Apa maknanya? Naibun anil masyayikh. Artinya apa? Seorang santri harus mampu menjadi penerus generasi para alim ulama. Bukan berarti seorang santri harus menjadi kiai, bukan. Tapi bagaimana nilai keilmuan yang diberikan oleh ulama, pemimpin, para kiai itu masih tetap melekat dan tertanam dalam kehidupan kita, apapun profesi kita kelak. Dan sudah menjadi harapan bagi setiap orang tua agar memiliki anak yang soleh dan solehah. Betul Bapak Ibu? Untuk itulah kenapa di pesantren itu dididik. Kita dibekali mempersiapkan diri kita untuk bagaimana kita mampu membaca Al-Quran. Bagaimana agar kita mampu membaca doa, memimpin tahlil. Jangan sampai kita memiliki anak tapi tidak bisa mendoakan kita. Karena seorang anak itu adalah buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah. Seorang anak adalah pelanjut sujud orang tuanya. Menjadi harapan orang tuanya agar ketika kita telah tiada sebagai orang tua,
anak-anaklah yang mendoakan kita. Artinya apa? Betapa pentingnya pendidikan nilai agama yang harus kita miliki sebagai bekal kita di masa depan. Huruf yang ketiga dari kata santri itu adalah huruf ta. Apa maknanya? Ta itu maknanya adalah tarikun anil ma'asi. Seorang santri harus mampu membentengi dirinya untuk mencegah dan meninggalkan perkara-perkara maksiat. Maka di pesantren itu kita para santri itu diawasi oleh para asatidz. Sehingga setiap aktivitasnya itu terkontrol. Semua aktivitasnya itu terpantau. Insya Allah terhindar dari perbuatan yang sia-sia. Di samping itu pula dilatih untuk tirakat, melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis. Kemudian juga dilatih untuk berzikir, wirid dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itulah kenapa Imam Asy-Syafi'i mengatakan, nafsumu kalau kau tidak gunakan untuk ketaatanmu, maka nafsumu akan membawamu untuk menyibukkanmu dalam kemaksiatan. Na'udzubillah. Inilah makna dari kata santri pada huruf yang ketiga. Kemudian huruf yang berikutnya yaitu adalah huruf ro. Apa maknanya? Pada huruf ro ini memiliki makna rogibun fil khairat. Seorang santri itu harus senang dengan kebaikan. Makanya kenapa di pesantren itu tidak hanya kita belajar agama, tapi juga difasilitasi dengan berbagai macam ekstrakurikuler. Sehingga disitulah menepis paradigma bahwasanya santri itu kuno, tidak. Santri itu ketinggalan zaman, tidak. Insya Allah nanti kita buktikan dengan narasumber kita, seorang santri yang sangat luar biasa prestasinya dalam bidang teknologi. Nah, ini menjadi contoh bagi kita bahwasanya seorang santri itu tidak harus pandai membaca kitab kuning. Tidak hanya sekedar membaca atau tidak hanya sekedar pandai membaca kitab kuning, tapi dia harus kreatif menciptakan konten yang bermanfaat dan membuming. Artinya apa? Ini menjadi nilai plus daripada seorang santri. Sehingga dia gali potensi, karena agama menyampaikan falikulli syai'in maziyah. Setiap manusia itu punya kelebihan. Dan itulah kenapa di pondok pesantren kita diminta untuk menggali potensi itu. Sejarah membuktikan banyak tokoh-tokoh besar terlahir dari pesantren. Seorang ulama, cendekiawan, politisi, pejabat, pengusaha, apapun itu, ternyata mereka pun mengenyam pendidikan di pesantren dan mereka adalah seorang santri. Yang terakhir, yang kelima, makna dari santri itu adalah huruf ya yang memiliki makna yarjus salamah fid din wa dunya wal akhirah. Artinya apa? Dia mengharapkan keselamatan baik urusan agama, dunia maupun akhirat. Sehingga seorang santri itu harus tertanam dalam nilai dirinya dan memiliki paradigma, saya pengusaha tapi saya santri. Saya pejabat tapi saya santri. Saya presiden tapi saya santri. Artinya apa? Kita harus tetap membawa nilai-nilai kesantrian dalam diri kita, apapun profesinya, karena tujuannya agar kita selamat dunia dan akhirat. Pesan terakhir sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pesan untuk para santri dimanapun Anda berada. Dalam sebuah pantun, mungkin izin ibu-ibu bantu saya bilang cakap, setuju? Minum jamu di pondok kopi, duduknya di sebelah kiri di atas kursi. Tuntutlah ilmu, gapailah mimpi, dan jadilah santri yang banyak mengukir prestasi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas tausiahnya Ustadz Fauzan Hidayatullah. Pemirsa, di segmen berikutnya kita akan mendengarkan cerita dari dua santri kakak beradik yang berprestasi, yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional di dunia robotik dan juga drone, yaitu Muhammad Satar Arayan dan Altamis Baldius Jadaullah. Nanti mereka berdua akan berbagi cerita dan kabarnya membawa sesuatu yang spesial dalam episode kali ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.
Kembali lagi bersama kami di Renungan Jiwa dengan tema memperingati Hari Santri Nasional dari pesantren mengukir prestasi meraih mimpi. Sebelumnya kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kedua kakak beradik santri dari Nurul Fikri Boarding School Bogor, yaitu Muhammad Satar Ar-Rayyan dan Altamis Baldius Jadaullah. Masya Allah, luar biasa sekali prestasinya, masih muda, berprestasi, soleh pula. Insya Allah ya Pak ya. Sudah hadir bersama kita Muhammad Satar Ar-Rayyan dan Altamis Baldius Jadaullah ditemani sang ayah Bapak Ardiansyah. Dan juga guru-guru kita Ustadz Ransi Al-Indragiri dan juga Ustadz Fauzan Hidayatullah. Pemirsa, kita akan mendengarkan bagaimana cerita dari Muhammad Satar dan juga Altamis bisa membanggakan nama Indonesia di dunia robotik di kancah internasional. Kita langsung bertanya dengan Satar terlebih dahulu ya. Satar ini kakaknya atau adiknya? Satar kakaknya. Satar, mungkin bisa diceritakan prestasi yang tadi sudah kita lihat profilnya mendapatkan medali di Korea. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Oke, awalnya itu aku dari kecil tuh, ini dari awal aja ya, dari awal aku suka robotik. Jadi dulu aku pas kecil suka nonton Transformers sama adik aku. Nah, habis itu kita jadi suka robot. Akhirnya kita ikut ekskul robotik dulu pas TK di Bimbel MTK juga di situ. Ada ekskul robotik di Bimbel MTK. Di situ tuh kita ikut. Habis itu berhenti pas SD kelas 4. Aku kelas 4, dia kelas 2. Dan lanjut lagi robotik pas SMP kelas 9 dan adik aku pas kelas 7. Di situ kita ikut pertama lomba di Malaysia. Awalnya itu Altamis doang yang ikut lomba. Aku ingin liburan doang. Dan kodarullahnya aku didaftarin juga sama orang tuaku untuk lomba di Malaysia. Dan itu alhamdulillahnya kita menang juara 2. Itu ASEAN. Luar biasa. Kita ke Altamis. Altamis ini kan kalian berdua ini kan santri sekolah di boarding school. Ada kendala tidak menjadi santri tapi juga tetap berinovasi di dunia robotik? Jadi kita robotik terus sambil belajar, sambil bermain juga, sambil menambah ilmu, menambah prestasi. Guru-guru di sekolah mendukung atau seperti apa dukungannya? Mendukung sih, kayak pas kita di Korea kita kekurangan bahan untuk membuat robot. Nah, terus kita dikasih pinjam robot dari sekolah dan kita alhamdulillah cukup untuk membuat proyek kita. Baik, sepertinya guru-guru kita juga penasaran, pengen nanya-nanya juga nih ya ke dua kakak beradik ini. Saya persilakan Ustadz Ransi Al-Indragiri mungkin ingin bertanya kepada santri-santri berprestasi kita ini. Iya, ini kan prestasi yang di luar kehidupan santri. Bagaimana peran orang tua dan keluarga dalam mendorong kalian prestasi sampai dunia seperti ini? Mungkin dari abang dulu baru adik. Oke. Jadi orang tua kami daftarkan kami ke ekskul robotik pas TK. Nah, habis itu kayaknya si Altamis itu waktu itu kurang menantang gitu kan, gak ada lomba. Jadi didaftarin lomba. Awalnya dia doang yang didaftarin, jadi aku juga ikut didaftarin. Sekarang menurut adik, orang tua dalam prestasi yang mendunia ini seperti apa perannya? Kalau menurut adik gimana? Kira-kira ada yang lain tidak? Yaitu awalnya aku pertama coba ikut lomba di Indonesia yang itu soccer robot. Jadi menurut orang tua aku, jadi kayak kurang tertantang gitu. Wow. Okay. Buat bagi aku. Jadi susah juga menangnya. Betul. Nah makanya dilesin robotik. Nah terus coba ikut lomba di Malaysia. Alhamdulillah menang juara 2 ASEAN. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk santri berprestasi kita. Ustadz Fauzan Hidayatullah mungkin pengen nanya juga ke ayahanda, Ayah Ardiansyah. Ya baik. Ini sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu semua, ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Mungkin saya izin bertanya kepada ayah ya, bagaimana sih cara mensupport
yang istilahnya memang kalau di pondok pesantren itu kan memang kita ada jarak, dalam artian tidak seperti kita selalu bersama di rumah gitu ya. Itu support yang diberikan oleh ayah kepada anak ini seperti apa? Silakan. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Ustadz waktu dan pertanyaan. Awalnya kami mendorong anak untuk masuk ke pondok pesantren, ya pada dasarnya kami ingin menanamkan pondasi akhlak dulu terhadap anak kami. Lama-lama anak kami lihat lebih senang ke robotik ataupun berkompetisi, kami juga ikut mendukung. Kami mendukung, apa hobinya kami akan mendukung, tapi dengan tidak mengurangi nilai-nilai ibadahnya. Kami memberikan contoh kepada anak-anak kami. Jadi kami sebagai orang tua tidak perlu banyak berbicara ataupun melarang pemerintah. Kami mendidik anak atau mengarahkan anak dengan visual dengan ya berperilaku. Jadi mungkin cara pandang saya mungkin disitulah mungkin anak lebih cepat menangkapnya. Mungkin demikian Pak Ustadz. Ya, Masya Allah, terima kasih atas pemaparannya ayah. Ini luar biasa ya ibu-ibu ya, ini jadi inspirasi untuk kita semua bahwasanya al-qudwah qoblal amal itu sangat penting. Artinya teladan itu sangat penting sebelum kita memerintah atau memberikan amanah kepada anak-anak kita. Insya Allah amanah itu atau apa yang kita harapkan dari anak-anak kita itu bisa kita mudah sampaikan kalau kita mencontohkan terlebih dahulu. Ini pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semua. Silakan tepuk tangan bagi ibu semua. Masya Allah, luar biasa sekali. Tapi saya penasaran nih sama Ayah Ardiansyah, ketika ingin memasukkan Muhammad Sattar dan juga Altamis ini ke pesantren, mereka sempat menolak gak? Sempat bilang, nggak mau ayah, nggak mau ibu. Ya, baik, itu pasti menolak. Karena apa? Mungkin dilihat dari media sosial apa segala macam, mungkin takut terjadi pembulian. Ya, tapi kami mengarahkan tidak semua sekolah seperti itu. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi kami mengarahkan semua tidak seperti itu. Dan juga anak-anak kami ada cita-cita pengen menjadi seperti bapaknya, menerus bapaknya. Karena bapaknya dari militer, anak pun juga ikut menjadi militer dan kami mendorong anak kami akan ingin menjadi militer yang berakhlak mulia. Gitu. Terima kasih. Luar biasa. Jadi cita-citanya pengen masuk Akmil, betul? Rencananya kemarin mau masuk Akmil. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk Muhammad Sattar dan juga Altamis. Luar biasa sekali santri-santri berprestasi ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan Sattar dan juga Altamis kepada santri-santri lain yang supaya tetap bisa berprestasi meskipun dari pesantren gitu. Oke, buat kalian yang di pesantren, coba dulu untuk menemukan bakat kamu dalam bidang apapun. Contoh, misal kalau belum tahu bakat kamu apa, kamu harus cari itu dan coba ikut lomba. Seru pokoknya dah kalau lomba. Seru lah pokoknya. Kalau ayah bisa membantu mungkin Altamis ini sebenarnya seperti apa? Pengennya tuh seperti apa dia? Cita-citanya mungkin karakternya lebih pendiam ini ya Altamisnya. Ya, untuk ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang mempunyai anak yang pengen masuk santri jangan takut. Karena di sana berbagai macam ilmu yang didapat, bukan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bukan hanya kitab kuning saja yang didalami, tetapi ada ilmu-ilmu lain yang lebih penting yang didapat di sana. Terima kasih. Masya Allah. Mungkin pesan dari guru kita Ustadz Ransi Al-Indragiri yang ingin disampaikan kepada Muhammad Sattar dan juga Altamis mungkin? Iya, untuk Ananda, Sattar dan Altamis. Mungkin pesan kami ya Ustadz ya, sebagai sesama santri yang kami lebih dulu lulus sementara adik-adik belum lulus begitu. Santri itu bukan hanya ketika di pondok pesantren,
Karena hakikat santri itu sampai kita meninggal dunia. Santri sebenarnya adalah ketika kita mampu nanti tetap menjadi santri setelah lulus dari pondok pesantren. Begitu untuk adik Satar dan Altamis ya. Mudah-mudahan tetap jadi santri sampai kita meninggal dunia. Demikian. Amin ya robbal amin. Ustadz Fauzan mungkin ada yang ingin disampaikan untuk dua kakak beradik. Ya, baik. Untuk adik Satar dan Altamis, pesan yang ingin Ustadz sampaikan. Tadi ketika sesi tausiah Ustadz menyampaikan makna santri dalam bahasa Arab. Ternyata ada juga yang berpendapat santri itu berasal dari kata bahasa Inggris juga. Sun yang artinya matahari dan tree yang berarti pohon. Artinya apa? Seorang santri harus bisa sebagaikan matahari yang menyinari, selalu memberikan kebaikan pada orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, tree itu adalah pohon. Seorang santri harus bisa meneduhkan, memberikan keteduhan sehingga apa-apa yang disampaikan itu memberikan ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya, dan itulah yang sangat menjadi prinsip bagi seorang santri, sehingga apapun profesi nanti ya, cita-citanya nanti apapun itu yang dicapai tetap membawa nilai-nilai kesantrian dalam diri adik-adik semuanya, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Fauzan atas ilmunya, atas nasihatnya. Sahabat jiwa, setiap anak memiliki potensi untuk berprestasi asalkan didukung di lingkungan yang tepat. Muhammad Satar dan Altamis membuktikan bahwa pesantren juga dapat melahirkan generasi masa depan yang berprestasi di dunia internasional, khususnya di dunia robotik ya, dan mengharumkan nama bangsa dalam kejuaraan di Korea Selatan. Betul ya Pak Ardiansyah ya. Namun jangan kemana-mana sahabat jiwa, karena sesaat lagi di segmen berikutnya kita akan melihat karya-karya dari Muhammad Satar dan juga Altamis yang kabarnya spesial dibawa khusus untuk program hari ini. Tetaplah di Renungan Jiwa. Kembali lagi bersama kami dalam Renungan Jiwa spesial Hari Santri Nasional dengan tema dari pesantren mengukir prestasi meraih mimpi. Seperti janji kita tadi, kita akan menghadirkan karya-karya dari santri berprestasi kita Muhammad Satar dan juga Altamis yang sudah membawa nama Indonesia harum di dunia internasional dalam dunia robotik. Kabarnya karya yang dibawa hari ini spesial, dibuat satu hari sebelumnya atau baru kemarin ya Satar dan juga Altamis, khusus untuk Renungan Jiwa TV One. Kita tepuk tangan terlebih dahulu untuk Muhammad Satar dan juga Altamis. Mungkin langsung kita ajak Satar untuk mendemokan apa sih karya yang dibawa hari ini, Satar? Mainkan Altamis, kata Abang Satar. Apa ini Abang Satar? Mungkin bisa sambil dijelaskan. Jadi ini kita buat mobil F1 dari MRT. Kita coding, itu di belakangnya diisi motor buat ngejalanin. Terus ada servo di tengahnya itu buat ngebelokin. Kita pakai 6 baterai biar buat ngekonekin listriknya di situ. Dan ini pakai remote kita, pakai remote. Coba misalnya bisa berbelok juga ya Altamis ya. Karena kan proyek kita kan udah dihancurin tuh proyek yang menang. Makanya kita buat ini ya buat ngedemoin biar nggak kosong-kosong amat lah bawa ke sini. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ini nggak cuma satu nih yang dibuat dalam satu hari ya. Ada lagi nih, apa lagi ini Abang Satar? Ada 3. Ini 1 F1, kedua buat ini water pump buat nyiram tanaman. Ini kayak lampu yang biasa di jalanan gitu, yang kayak... Boleh sambil ditunjukkan? Boleh maju, Altamis. Jangan malu-malu, ini luar biasa loh karyanya. Jadi ini kayak lampu jalanan pada umumnya. Kalau siang hari kan mati tuh. Pas malam dia, ini kan misal malam, nah dia bakal nyala. Mungkin Abang agak kesini karena guru kita Ustadz juga pengen lihat nih apa sih yang ditampilkan. Nih. Agak bingung ya posisi. Jadi kalau siang ini mati, misalnya ini siang ini bakal mati. Nah ini kalau malam bakal nyala kayak gini nih.
secara otomatis. Nah ini ada sensor suhu buat ngedetek suhu. Jadi kalau suhunya panas nanti ada papan informasi bahwa suhu panas. Kalau panas nanti ada buzzer yang bunyi dan LED merah tuh kayak gini. Wah, luar biasa. Kita tepuk tangan lagi untuk Satar dan juga Altamis. Satu lagi nih yang tadi kayak jet pump ya, pakai AI, bener ya Abang Satar ini pakai AI ya? Pakai Coba ditunjukkan Abang gestur. Satar. Sabar. Jadi kalau kayak gini ini nyala, kalau kayak gini ini mati. Nyala nih. Nyala, ini mati. Luar biasa, Masya Allah. Mungkin guru kita Ustadz Ransi ada yang pengen ditanya ini sama Satar dan juga Altamis karyanya nih. Ada 3 karya yang dibawa hari ini, spesial untuk Renungan Jiwa. Silakan. Untuk adik Satar dan adik Altamis. Kira-kira yang mendorong kalian berdua untuk sekreatif ini dan seimajinatif ini apa kira-kira? Kok bisa kepikiran bikin siang mati malam hidup itu kayak di sana ya. Terus kalau panas ada sensor gitu ya. Terus ini pakai AI mati hidup mati gitu. Yang mendorong kalian untuk sekreatif ini apa kira-kira? Karena dukungan orang tua sih agar kita berprestasi. Jadi kita buat kayak robotik yang menurut kita tuh kayak wow gitu lah kalau dilihat. Jadi kita buat ini. Ini waktunya berapa jam ya kita buat? Nggak sampai sehari lah. Sampai sore. Hah? 1 hari berarti ya? Dari pagi sampai sore. Itu enggak 1 hari, 12 jam ya? Iya. 12 jam, 12 jam. Iya. Berarti karena dorongan orang tua ya. Jadi pengen buktiin aku bisa loh, kan begitu ya? Bener ya? Berarti betul. 1 hari untuk 3 karya ya Ustadz ya. 3 karya ini ya, betul? 3 karya ini Ustadz dalam waktu 1 hari. Luar biasa. Kita 1 hari tidur ya. Iya betul. Di sini juga sudah hadir Ibunda dari Satar dan juga Altamis, Ibu Laura. Mungkin Ustadz Fauzan ingin bertanya, apa tips-tipsnya bisa punya anak-anak berprestasi seperti ini? Silakan Ustadz. Ya, baik, izin Ibunda, saya sangat memukau ya, artinya dari anak-anak soleh ini sangat luar biasa, ternyata di pesantren bisa melahirkan kreativitas seperti ini gitu. Yang saya penasaran gitu ya, saya ingin bertanya kepada Bunda, bagaimana sih kiat Bunda untuk mendidik anak-anak seperti ini gitu ya, dengan dia dibekal ilmu agama, anak yang soleh, kemudian tapi juga bisa sekreatif ini. Bagaimana tipsnya? Silakan Bunda, mohon izin. Izin Ustadz dan ibu-ibu juga yang hadir pada hari ini. Sepertinya saya sama seperti ibu-ibu lainnya ya. Standarnya ibu-ibu itu adalah secara lahiriah itu pasti mendoakan anak-anaknya gitu. Sama saya juga mendoakan anak, karena kalau saya kasih omongan gitu kan, nasihat, arahan, saya rasa anak juga bakal bete ya. Jadi bismillah, saya serahkan sama Allah aja, dibantu dengan suami dan juga pasti doa dari kedua orang tua kami. Kami mohon, pertama kami mohon kepada ketua orang tua kami agar mendoakan cucu-cucunya agar menjadi cucu yang soleh dan soleha dan menjadi cucu-cucu yang berkompeten, yang benar-benar punya keahlian. Jadi saya pesannya langsung aja Tat. Dan juga melalui ibadah, sedikit tips karena mendengar nasihat dari para ulama gitu. Jadi biasanya kami kalau sholat itu ada memohon kepada Allah melalui ruku, sujud dan sebelum salam. Jadi doanya itu langsung aja gitu Tat. Kayak
Kalau hari ini mereka butuh apa, kayak mereka kan jauh dari kami ya. Saya hanya bisa titip sama Allah supaya Allah menjaga mereka selalu dalam iman Islam. Itu aja dulu yang utama. Cukup iman dan Islamnya dulu. Ya, Masya Allah luar biasa ya. Baik, ini sangat luar biasa tentunya Bapak Ibu semua, sahabat jiwa, ini bisa menjadi inspirasi kita dan tips bagi siapapun orang tua yang mendidik anaknya. Karena apa yang dilakukan oleh Ibunda Satar dan Altamis ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Momentum terdekat seorang hamba dengan Allah itu adalah dalam keadaan sujud. Fa'akthir doa, maka perbanyaklah berdoa. Dan ini yang momen yang mahal sekali, yang mungkin kita memiliki hajat yang sangat banyak. Kita pengen punya anak yang soleh dan soleha. Kita pengen bisa anak-anak kita ini bisa menjadi anak yang tidak hanya mungkin pandai agama, tapi juga memiliki kreativitas seperti apa yang dihajatkan oleh Bunda. Nah, ini bisa menjadi tips bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan di setiap sujud sholat kita untuk mendoakan anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih atas nasihatnya Ustadz. Sahabat jiwa, di segmen selanjutnya nanti kami akan membuka kesempatan bagi para jamaah dan sahabat jiwa untuk bertanya langsung kepada guru-guru kita, yaitu Ustadz Ransi dan juga Ustadz Fauzan. Tetaplah di Renungan Jiwa. Kembali lagi bersama kami di Renungan Jiwa, sahabat jiwa. Di segmen kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab bagi para sahabat jiwa dan jemaah yang hadir di sini untuk bertanya langsung pada guru-guru kita. Kita persilahkan pada sahabat jiwa yang ingin bertanya, silakan. Silakan sebutkan nama dan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yulia. Ada yang ingin saya tanyakan. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya mempunyai anak usia remaja. Setelah tadi kita semua melihat perjalanan adik-adik kita di pondok pesantren, rasanya Masya Allah punya anak yang soleh dan berprestasi. Bukan hanya dalam agama Ustadz ya. Yang saya ingin tanyakan, saya menginginkan juga anak saya bisa masuk pesantren. Tapi sepertinya anak saya belum tertarik Ustadz. Bagaimana kita sebagai orang tua yang kurang sekali pemahaman agamanya, menginginkan anak kita itu untuk masuk pesantren, tapi dengan dari hati dia. Kalaupun dia belum mau, bagaimana kita sebagai orang tua itu menanamkan nilai-nilai agama untuk anak kita Ustadz ya, yang usia remaja ini dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja. Terima kasih Ustadz, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Sahabat jiwa dimanapun Anda berada yang Allah muliakan, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali tentunya bagi siapapun orang tua mendambakan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan bagaimana kondisinya ketika kita menginginkan itu agar anak kita masuk ke lembaga pendidikan pesantren tetapi masih belum ada ketertarikan. Penting bagi kita sebagai orang tua yang pertama membangun kedekatan yang intimate dalam tanda kutip, bagaimana kita membangun emosional dari hati ke hati dengan komunikasi yang baik. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putra yang bernama Nabi Ismail. Ketika diperintahkan untuk mendapatkan wahyu untuk menyembelih putranya, kemudian Nabiullah Ibrahim ini berdiskusi kepada anaknya, wahai anakku, fangzur madza taru. Bagaimana pendapatmu ketika aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelihmu, gitu kan? Artinya di situ ada diskusi. Maka dari itu
sebelum kita bagaimana kita mengajak anak kita, maka paling tidak ada bekal-bekal yang perlu dipersiapkan. Apa di antaranya? Paling tidak yang pertama, kita melatih dan mendidik anak kita dengan sikap kemandirian, ya. Kemudian yang kedua dengan sikap tanggung jawab. Kenapa? Kita harus memberikan pemahaman kepada anak kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu pemimpin dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Artinya kalau seorang anak sudah dihadirkan nilai-nilai seperti itu sebagai bekal persiapan untuk masuk ke lembaga pesantren, dan di pondok pesantren kita akan lebih dididik lagi untuk mendisiplinkan diri seorang santri tersebut, ya, agar dibiasakan dengan habit-habit positif. Dan tentu sebagaimana yang tadi ayahanda dari santri-santri kita, ya, itu memberikan contoh bahwasanya al-qudwah qoblal amr, adanya teladan sebelum kita memerintah, Bu. Ini kan kadang kita pandai memerintah tapi tidak pandai memberi contoh, betul ya? Kita minta anak kita, nak pergi sholat gitu, kitanya malah asik-asikan nonton TV, gitu kan? Artinya apa? Ini sangat penting sekali karena kesuksesan dakwah Nabi kita Muhammad SAW di antaranya adalah Rasulullah sukses dengan dakwah bil hal, dengan teladannya. Ini pentingnya keteladanan bagi orang tua, dan sampaikan dari hati ke hati apa yang menjadi keinginannya diarahkan, sehingga kita terkesan tidak memaksa, Bunda, tapi tetap kita arahkan pelan-pelan ke arah yang positif. Mudah-mudahan itu menjadi tips bagaimana anak-anak kita bisa mau untuk mengenyam di dalam pendidikan di pondok pesantren, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Amin, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Fauzan atas nasihatnya. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi dari sahabat jiwa untuk Ustadz Ransi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Saya juga berkeinginan agar anak-anak saya juga masuk ke pondok pesantren, ya Pak Ustadz. Cuma melihat beberapa pemberitaan di media sosial, beberapa oknum ya di pondok pesantren ini banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai norma juga ya. Jadi saya juga merasa berat juga ya. Bagaimana ya kalau anak saya nanti masuk pondok pesantren, takut terjadi hal-hal yang di pemberitaan. Terus saya juga merasa gimana kalau anak saya jauh, kalau sakit gimana ya. Jadi saya mau memasukkan anak saya ke pondok pesantren ini masih merasa berat di hati. Jadi gimana ya Pak Ustadz biar bagaimana saya merasa ikhlas hati saya untuk melepaskan anak-anak saya masuk pondok pesantren, Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan Ustadz Ransi. Ya, sahabat jiwa yang berbahagia dimanapun Anda berada, terkhusus Bapak Ibu yang hadir di studio ini dan Ibu yang bertanya. Secara normal semua manusia pasti sayang kepada anaknya, pasti ingin selalu dekat. Jauh sedikit itu sudah merasa ragu, ini anakku aman tidak? Jangankan di lembaga, pondok pesantren dan sejenisnya. Kadang anak bermain di luar saja, orang tua yang sayang itu sudah deg-degan. Ini anakku kemana, sama siapa, ngapain, pulang jam berapa. Ini yang sayang tuh kan seperti itu. Ini kita pengen Ustadz, anak kita masuk pondok seperti adik-adik yang tadi. Tapi kita sebagai orang tua karena banyak berita yang negatif, kita pengen nih masukin anak tapi kitanya tenang. Kan begitu ya. Ini bagus. Jadi dahulu sahabat jiwa yang berbahagia, ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham sama anak beliau. Ada seorang laki-laki yang terkenal beliau ini, laki-laki ini tidak baik. Maka ketika laki-laki yang tidak baik ini berkata, Ibrahim bin Adham berkata kepada anaknya, ya bunai, ij'al asabi'ak fi udhunaik, fa innal qalba dha'ifun. Wahai anakku, masukkan kedua jarimu, kedua lubang telingamu. Jangan dengarkan kata-kata laki-laki itu, karena hati kita ini lemah, sangat mudah terpengaruh. Jadi kalau kita orang tua pengen anak kita ini masuk pondok dan kita tenang, yang pertama adalah jaga telinga kita. Hati kita ini lemah, sangat terpengaruh. Pengen hati kita aman, anak kita masuk ke pondok,
Berita-berita negatif ini kita kurangi. Karena tidak semua seperti itu. Di dunia ini tidak ada satupun lembaga yang 100% baik. Semuanya kadang ada saja oknum-oknum yang tidak baik. Satu. Yang kedua, kadang kita orang tua ini merasa kurang aman ke anak. Itu kenapa? Karena kita merasa anak kita ini milik kita. Padahal anak itu milik Allah yang dititipkan ke kita sebagai orang tua. Kita ini cuma menerima titipan. Kurangnya kita kadang-kadang kenapa tidak tenang hatinya? Kurang tawakal. Lupa kalau anak itu hanya titipan dari Allah. Jadi kalau kita pingin hati kita tenang, ingat anak ini milik Allah, hidup ini diatur oleh Allah, jangankan anak ibu. Bahkan daun dari sebatang pohon tidak jatuh kecuali atas seizin Allah. Jadi kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, insya Allah kalau kita baik, Allah akan jaga anak kita. Kalau memang kita masih ragu kepada Allah yang tidak baik, biasanya akan diuji dan diingatkan. Dua, yang terakhir doa. Jadi yang menjaga anak kita ini luar itu doa kita para ibu. Terkhusus ibu-ibu. Doa ibu itu sangat mustajab ke anaknya. Jadi pengen aman, doakan terus. Jadi kalau doanya kita untuk anak sudah maksimal, yakinlah Allah Maha mendengar dan akan mengabulkan semua permintaan-permintaan baik kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ransi dan juga Ustadz Fauzan atas nasihatnya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk guru-guru kita yang telah hadir malam hari ini. Sahabat jiwa, sesaat lagi kita akan berdoa bersama dan bermuhasabah bersama dengan guru-guru kita. Tetaplah di Renungan Jiwa. Sahabat jiwa, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga semakin banyak lahir generasi hebat yang beriman, berilmu dan berprestasi dunia dan akhirat dan membanggakan bangsa Indonesia dari pesantren. Selamat Hari Santri Nasional. Santri berakhlak mulia, bangun negeri maju. Akhir kata saya Sita Paprika mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saksikan terus Renungan Jiwa hanya di TV One yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Anak adalah permata yang akan menerangi kita di dunia hingga nanti di akhirat. Anak yang soleh, anak yang baik, anak yang berprestasi, tentu lahir dari orang tua yang juga sudah mencontohkan terlebih dahulu untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang soleh, manusia yang berprestasi pula. Jurus jitu yang kita punya agar anak kita menjadi permata di dunia hingga ke surga adalah doa. Doa orang tua yang terkhusus adalah ibunya akan sampai kepada singgasananya Allah. Bila kita mendoakan yang baik dalam solat kita, dalam sujud kita, dalam renungan kita, bahkan dalam kata-kata kita di setiap harinya, maka anak kita suatu saat akan sampai sebagaimana doa-doa itu yang kita sampaikan. Akan menjadi seperti kata-kata yang sering kita ungkapkan kepadanya. Maka sebagai orang tua, teruslah mendoakan yang baik, teruslah berkata-kata yang baik, karena suatu saat nanti anak-anak kita akan sampai seperti doa dan kata-kata yang sering kita ungkapkan kepadanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin
wa barik wa sallim wardallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Rabb, pada hari ini ya Allah, kami berkumpul ya Allah, seraya bermunajat kepadamu ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, maafkanlah segala dosa kami ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan kami ya Allah. Maafkanlah segala kekhilafan kami ya Allah, yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun tidak, yang tampak maupun yang tidak tampak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hanya kepadamu kami berharap ya Allah. Jadikanlah pasangan kami qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan hati kami. Dan jadikanlah anak-anak kami ya Rabb, anak-anak yang saleh dan salehah. Mereka adalah penerus sujud kami ya Rabb. Mereka adalah investasi akhirat kami ya Rabb. Untuk itu kami memohon kepadamu, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Jadi anak yang sukses, berguna bagi bangsa, agama dan negara. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami bertawakal, hanya kepada Engkau kami memasrahkan segala urusan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.